Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Celengan channel yang membahas tentang budaya, sejarah, adat istiadat, dan lain sebagainya. Pada kesempatan hari ini membahas tentang salah satu alat budaya, yakni sebuah wayang yang saya order atau saya beli di salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah. Kebetulan ini yang menarik buat saya sendiri karena terkadung kepincut kepada kesenian budaya pewayangan yang dibawakan oleh almarhum Bapak Ki Seno Nugroho, yang terkenal dengan bukan siapa lagi kalau bukan Bagong dengan kostum merah-merahnya. Nah, pada kesempatan hari ini kita unboxing ya. Unboxing dulu salah satu wayang yang saya dapat atau saya sengaja memahari dari salah satu pengrajin wayang. Memang sih ini wayangnya nggak sebagus pada wayang-wayang yang sudah melegenda. Ini hanya sebatas sebatas pajangan saja, tapi ada maknanya, ada artinya. Ini dari kulit sapi. Orangnya bilang ini dibuat secara alusan, ya cukup bagus lah buat pajangan. Ukurannya juga standar yang dipakai oleh dalang-dalang dibuat pementasan wayang. Nah, Bagonge Seno Nugroho. Bagong kecil ya. Bagonge Seno Nugroho, Pak Seno Nugroho, dengan ciri khasnya cancutnya atau katoke berwarna merah. Dari kulit sapi, ya pekerjaannya cukup bagus sih, cukup rapi, walaupun tak serapi wayang yang dipakai oleh seorang dalang. Ini hanya sebatas pajangan saja. Punya cerita di pewayangan kalau Bagong ini adalah salah satu anaknya Semar ya, yang paling ruju dan yang paling barep, istilahnya barep sama rujunya. Kalau di pewayangan, maksudnya di pentas pewayangan itu dikenal dengan Punokawan. Ada Bagong, Gareng, Petruk, sama Semar. Bapaknya Semar, anaknya ada Gareng, Petruk, sama Bagong. Tapi sebenarnya si Bagong ini adalah anaknya, benar-benar anak dari Semar. Punya cerita dulu ketika Tejomoyo, Ismoyo, dan Manikmoyo saling adu kesaktian. Ternyata yang Manikmoyo itu istilahnya memfitnah kakak-kakaknya, yakni Tejomoyo sama Ismoyo. Akhirnya Betara Sang Hyang Wenang itu menurunkan Tejomoyo, yakni Dogok. Terus Ismoyo terkenal dengan Semar atau Sabdo Palon, itu diturunkan bumi karena difitnah oleh Tejomoyo
kakak-kakaknya tersebut merebut berkelahi, merebut tahtanya yang ada di Kahyangan Suralaya. Nah, pas waktu Semar diturunkan ke bumi, diberi tugas untuk Semar sebagai pitutur mendampingi para tokoh-tokoh yang mempunyai sifat baik, misalnya kayak anak-anak Pandawa dan lain sebagainya. Sedangkan Tejomoyo, yakni Togog, itu disuruh mendampingi atau membimbing para yang bersifat Ketoro atau Buto. Makanya kalau Tejomoyo itu di sisi sama Esmoyo itu beda sisi. Yang Tejomoyo disuruh mendampingi atau memberi nasihat kepada yang berperwujudan Buto, sedangkan yang Esmoyo atau Semar disuruh mendampingi atau menasihati sebagai pituturnya para perwujudan manusia, kan gitu. Nah, Bagong ini lahir dari ayang-ayangi Semar, bayang-bayangannya Semar. Dikarenakan pas waktu Semar disuruh turun ke bumi tidak ada teman, akhirnya kembali ke Kahyangan Suralaya meminta ke orang tuanya Sang Hyang Wenang untuk dikasih teman di bumi, dan akhirnya ayang-ayangnya itu atau bayangannya itu disabda menjadi Bagong. Makanya perwujudannya hampir kayak Semar. Kalau Petruk sama Gareng itu anak pupon, anak rawat, istilahnya anak pupon dari gendruwo atau buta, diambil anaknya oleh Semar untuk dijadikan anaknya. Sebenarnya anak yang paling asli Semar adalah si Bagong ini. Kalau di Bagong ini mulai terkenal, karakternya itu diperankan oleh, paling terkenal ya, dulunya sudah terkenal. Cuma yang paling berkesan itu diperankan oleh Ki Seno Nugroho, karena banyak sekali membuat tingkah ini si Bagong. Bahkan karakternya ini dibuat sendiri oleh Ki Seno Nugroho dengan cancut warna merahnya. Nah, lucu kan? Bagong. Kalau lihat di YouTube, di channel, kalau sudah Ki Seno Nugroho pasti apapun lakonnya, apapun alur ceritanya, pasti si Bagong ini membuat ulah. Yang paling lucu itu, saya yang paling suka itu cerita ketika apa ya, Bagong goleki bapak kalau ibu Nah, itu Bagong naik ke Kahyangan, obrak-abrik Kahyangan, mencari siapa sih sebenarnya bapak dan ibunya. Dikasih tahu oleh Sang Hyang Tunggal atau Bathara Guru, tapi dia nggak percaya. Akhirnya Kahyangan Suralaya diobrak-abrik sama Bagong. Luar biasa nih Bagong. Bahkan dewa-dewinya Suralaya, Kahyangan Suralaya itu kewalahan menghadapi Bagong. Karena apa? Separuh dari Bagong ini titisan dari Semar atau Esmoyo. Nah, sedangkan Esmoyo itu titisan dari Sang Hyang Wenang, termasuk dewa. Jadi Bagong ini setengah dewa, setengah manusia. Ceritanya kayak gitu. Yang menjadi hebatnya sampai-sampai Bathara Narada, Bathara Hendra, terus Bathara pencarian, terus itu juga dan lain sebagainya di lingkungan Kahyangan itu hampir kewalahan menghadapi si Bagong ini, karena dia mendapatkan kekuatan, dia mendapatkan ilmunya itu separuh dari perwujudan asli dari Bathara Esmoyo atau Semar tadi. Nanti kedepannya kita bahas satu persatu nggih. Doakan terus, dukung channel ini, semoga rezekinya lancar. Saya bukan dalang, tapi saya pecinta budaya. Saya
sangat mencintai seni budaya leluhur bangsa Indonesia. Sampai di situ dulu teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus Celengan Channel. Terima kasih yang sudah mendukung dan terus memberi support. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.